pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Semangat semua ya Pagi, kayaknya Bu ini ya. Sinta. Semangat semua ya hari ini ya. Ya, Dong. Gimana nih hari Seninnya ini? Kemarin kan habis libur nih, ada Sabtu, ada Minggu nih. Kalian pada kemana nih? Mbak Isnanda nih kayaknya. Waduh, Bu gimana saya Mbak habis Ananda? jalan-jalan. Bu. Kesarangan. Naik speedboat. Saya Wih, ke Pangandaran, Bu. waduh. Naik Pada kapal. jauh-jauh ya Pantai Batu Hiu. Batu Hiu. Beneran ada Batu Hiunya enggak itu? Ada kayaknya. Nggak nyari kemarin. Besok dicari ya kalau ke sana lagi. Oke. Kita mulai dulu pembelajaran kali ini ya. Udah baca materi belum kemarin? Ayo. Belum, Bu. Oke. Oh ya, Ibu lupa ya Bu. tadi. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas bisa dipimpin doanya Mbak Mayang. Ini ketua kelasnya ya, benar ya? Iya, Bu, benar. Ya. Ayo dipimpin doa dulu. Oke. Yuk teman-teman, untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima Sudah, kasih Bu. Mbak Mayang. Ya, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya, kemarin kita belajar apa, ayo? Minggu kemarin. Hubungan pemerintahan pusat dan daerah, Bu. Iya, benar sekali Mbak Ananda. Negara hukum dan HAM, Bu. Ya, itu yang minggu kemarinnya lagi ya, benar sekali. Masih keinget loh. Oh iya. Bagus sekali ini. Sebenarnya Ibu mau absen dulu nih. Ibu mau lihat mukanya satu-satu. Yang pertama ada siapa ya ini ya? Mbak Ananda mana nih? Hadir, Bu. Bagus. Selanjutnya ada Mbak Isnanda. Hadir, Bu. Oke. Ada Mbak Mayang. Mana nih Mbak Mayang? Hadir, Bu. Oke. Ada Mbak Neneng, ada nggak nih Mbak Neneng? Hadir, Bu. Oke. Yang terakhir ada Mbak Yona ya ini ya? Benar ya? Iya, Bu. Oke. Untuk semuanya hadir ya hari ini. Ada yang belum dipanggil? Udah dipanggil semua ya? Oke. Ya, Bu, udah semua. Untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti dan memahami pembelajaran secara utuh buat semuanya ya. Gitu. Nah, di pembelajaran kali ini ada 3 pembahasan. Yang pertama ada konsep, yang kedua ada jenis wilayah, yang ketiga ada batas wilayah. Oke, yang pertama ada konsep. Ibu bisa dibantu, Mbak Yona bisa dibacakan? Bisa, Bu. Ya. Konsep pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Bagus, terima kasih Mbak Yona telah membacakan konsep dari wilayah negara Republik Indonesia. Jadi, dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu telah dijelaskan ya kalau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya sudah ditetapkan pada undang-undang. Nah, untuk pembahasan yang kedua nih, sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB pada tahun 1982,
wilayah Indonesia dibedakan menjadi 3 macam nih. Yang pertama ada zona laut teritorial. Zona laut teritorial itu berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Laut ini terletak antara garis dengan garis batas teritorial disebut dari garis batas ke garis batas teritorial itu disebut laut teritorial. Laut ini terletak di sebelah dalam garis dasar atau yang biasa disebut dengan laut internal atau perairan dalam atau laut Nusantara gitu. Garis dasar ini merupakan garis hayal yang menghubungkan titik-titik dan dari ujung-ujung pulau terluar. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Sampai sini udah ada pertanyaan belum nih dari kalian? Belum, Bu. Oke, kalau belum ada pertanyaan, Ibu lanjut ya. Jenis wilayah laut yang kedua itu ada zona landas kontinen. Zona landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Di Indonesia sendiri terletak antara 2 landas kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Yang ketiga ini ada zona ekonomi eksklusif atau yang biasa disebut ZEE. Nah, dari zona ekonomi eksklusif ini merupakan jalur laut selebar 200 mil dari batas laut ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapatkan kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Nah, di zona ekonomi eksklusif ini kita tuh bisa memancing di laut. Jadi itu tuh kita bisa memanfaatkan segala sumber daya yang ada di laut. Kayak kita mau menambang itu bisa, kita mau mancing, kita mau eksplorasi laut juga bisa, tapi kita harus ingat juga ya, kalau eksplorasi laut itu juga harus ada batasnya. Jadi secukupnya aja, jangan dieksploitasi semuanya gitu. Jadi biar sumber daya laut tetap terjaga untuk generasi-generasi berikutnya begitu. Sesuai penjelasan Ibu tadi ya, bisa dilihat di sini ada laut teritorial, itu ada 12 mil ditarik dari dasar laut, ini dari daratan ini ditarik ke laut lepas. Nah, kalau zona ekonomi eksklusif tadi, yang dari 200 mil, itu ditarik juga dari daratan. Jadi ke laut lepas itu 200 mil. Jadi panjang sekali. Untuk zona tambahan ini, dari laut teritorial tadi, menuju ke 12 mil ke depan, ke arah laut. Untuk yang terakhir ini, ada laut lepas. Nah, itu udah bukan kuasa ini ya, bukan kuasa dari negara laut, dari negara sendiri, jadi udah sesuai diatur dengan badan otorita internasional gitu. Sampai di sini udah ada pertanyaan belum nih dari kalian nih? Bu, saya izin bertanya. Boleh, Mbak Isnanda bisa. Ayo. Nah, bertanya apa? jadi gini, Bu. Dulu itu saya pernah jalan-jalan itu ke Selat Sunda, Bu. Ya. Itu kan ada kayak lautnya gitu ya, Bu. Nah, Ya, benar. tapi batasannya tuh kan pulau sama pulau, terus pulaunya masih dua-duanya milik Indonesia. Nah, kalau di laut yang kayak gitu, apakah ada pembagian zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, laut teritorial gitu, Bu? Apakah ada pembagiannya gitu juga? Baik, pertanyaan bagus juga dari Mbak Isnanda ya. Jadi kalau masih di wilayah Indonesia, apalagi masih termasuk selat, itu belum ada pembagian wilayah ya. Jadi itu masih semua itu wilayah Indonesia. Tapi kalau dari pulau itu, jadi dari Pulau Sumatera atau dari Pulau Jawa itu ditarik ke laut lepas atau ke samudra ya, Samudra Hindia, itu nanti baru dihitung sesuai dengan ini, ada laut teritorial, ada zona tambahan, ada ZEE, ada laut lepas. Jadi begitu. Jadi kalau selat belum termasuk wilayah, belum termasuk ada batas-batas wilayah. Jadi itu masih
termasuk batas wilayah Indonesia. Begitu. Sudah paham, Mbak Isnanda? Oh iya, Bu, udah paham. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih juga, Mbak Isnanda. Ada pertanyaan lagi? Apa kita lanjut dulu aja? Dilanjut mungkin, Bu. Baik. Lanjut, Bu. Untuk wilayah yang ketiga, ini kan tadi kita udah bahas laut nih. Laut kan banyak. Kalau yang daratan ini merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan ini terdapat tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, sesuai yang sudah dijelaskan Ibu kemarin ya, ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah itu. Nah wilayah daratan sendiri itu wilayah yang kita huni saat ini. Kita punya rumah, kita punya transportasi, kita punya jalan, itu di wilayah daratan. Untuk yang keempat itu wilayah udara. Adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah darat maupun laut Republik Indonesia yang berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya sendiri. Nah, itu jadi kalau wilayah udara itu buat transportasi udara. Jadi ada pesawat, mungkin ada jet tempur, itu dimasukkan kepada wilayah udara. Nah, yang terakhir ada wilayah ekstrateritorial. Merupakan wilayah negara kita atau negara Indonesia yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain. Nah, contoh wilayah ekstrateritorial ini seperti adanya duta besar di setiap negara. Jadi seperti Indonesia mempunyai hubungan nih diplomatik dengan Korea Selatan. Nah, di Korea Selatan itu terdapat duta besar Indonesia yang ada di Korea Selatan begitu. Untuk pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir ada batas wilayah. Nah, Ibu bisa minta bantuannya Mbak Ananda buat membacakan? Baik, Bu. Jadi, batas wilayah. 1. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah Laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. 2. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. 2 pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Sudah, Bu. Baik. Terima kasih Mbak Ananda sudah membantu Ibu untuk membacakan. Jadi, Ibu ulang lagi ya. Jadi batas wilayah Indonesia itu ada di bagian sebelah utara nih. Utara tuh yang atas tuh. Yang atas itu ada, kalau yang berbatasan langsung dengan daratan itu ada Malaysia. Nah, di Malaysia itu juga ada negara Brunei Darussalam. Nah, itu juga berbatasan langsung dengan Indonesia. Nah, tapi untuk bagian wilayah laut Indonesia itu ada 5 negara. Ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, ada Vietnam, dan ada Filipina. Gitu. Untuk yang daerah batas wilayah sebelah barat nih, sebelah barat itu sebelah kiri. Nah, itu kalau negara nggak ada ya, jadi kita cuma ada berbatasan langsung dengan Samudra Hindia aja dan perairan dari negara India, begitu. Untuk yang ketiga, ada batas wilayah Indonesia bagian timur nih. Ada yang mau membantu Ibu nggak nih membacakan batas wilayah Indonesia bagian timur? Saya, Bu. Baik, Mbak Yona bisa membacakan batas-batas wilayah. Baca. Oke, nanti Mbak Isnanda baca yang bagian sebelah selatan ya. Yang sebelah timur Mbak Yona dulu. Oke. Baik, Bu.
Untuk batas-batas wilayah Indonesia sebelah timur, berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antar kedua negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat, melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia sebelah timur, yaitu Provinsi Papua, berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat Aceh dan Provinsi Sepik Barat Sandaun. Baik, terima kasih Mbak Yona sudah membacakan batas-batas wilayah Indonesia sebelah timur. Ibu jelasin dulu ya, jadi sebelah timur itu adalah sebelah kanan, itu kita berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Untuk batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan nih, katanya mau dibacain Mbak Isnanda. Ayo Mbak Isnanda, dibacakan. Baik, Bu. 4. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan. Berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999. Dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timur Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Sudah, Bu. Baik, terima kasih buat Mbak Isnanda telah membacakan untuk batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan. Nah, jadi wilayah sebelah selatan atau yang wilayah bawah Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah darat dari Timor Leste. Timor Leste sendiri itu merupakan negara bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri pada tahun 1999. Lalu ada yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia bagian selatan, yaitu ada perairan Australia dan Samudra Hindia. Begitu. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke. Oke, belum ada pertanyaan nih. Berarti Ibu nih yang mau nanya nih ke kalian. Tadi kan udah dijelasin tentang zona ekonomi eksklusif. Nah, zona ekonomi eksklusif itu atau ZEE itu dihitungnya berapa mil dari dasar dari daratan ke laut lepas itu berapa? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Coba jawab. Iya, tadi Mbak Ananda dulu ya yang ingin menjawab. Ayo Mbak Ananda, berapa tadi? 200 mil, Bu. Bagus. Oh, Mbak Ananda memperhatikan sekali ya untuk pembelajaran kali ini ya. Itu, Bu. Oke, Dan saya perhatikan. Bagus, yuk. Besok-besok lagi harus banyak nih yang memberikan pertanyaan nih. Jadi jangan sepi-sepi gitu. Oke, bagus sekali tadi Mbak Ananda sudah menjawab. Jadi zona ekonomi eksklusif atau ZEE itu dihitung dari dasar daratan ke laut lepas itu 200 mil. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih dari Ibu. Jadi di wilayah batas-batas wilayah tadi kan ada 4, ada utara, ada selatan, ada timur, ada barat. Nah, bagian utara ada 5 negara yang berbatasan laut dengan Indonesia. Nah, ada yang bisa nyebutin nggak nih negara apa aja yang berbatasan laut dengan Indonesia? Ada 5 tadi. Saya, Bu. Ada. Tapi cuma 1 itu tidak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Ayo Mbak Yona, apa? Timor Leste, Bu. Untuk bagian utara masih kurang tepat ini Mbak Yona, kan coba tadi bilang nanyanya bagian utara batas wilayah bagian utara Indonesia yang berbatasan laut dengan 5 negara. Ayo, ada yang bisa menjawab lebih tepat lagi nggak? Mungkin 2 negara dulu deh. Negara mana sama negara mana ini? Saya, Bu, mencoba lagi. Oke, baik. Nggak apa-apa Mbak Yona. Apa jawabannya? Iya, Bu. Saya mencoba menjawab lagi ya, Bu. Ada Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Apakah betul, Bu? Wih, kita berikan aplaus dulu untuk Mbak Yona ini.
sudah menjawab tepat 5 langsung ya. Bagus sekali. Tadi Ibu minta 5, tapi Ibu potong 2 dulu, tapi dijawabnya 5 langsung. Oke, nggak apa-apa. Jadi benar ya, jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada batas-batas wilayah Indonesia bagian utara yang berbatasan langsung laut dengan 5 negara, yaitu tadi ada Malaysia, ada Thailand, ada Filipina, ada Vietnam. Mbak Yona bisa tambahin tadi? Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, sama Filipina, Bu. Nah, iya. Benar sekali tadi Ibu kurang ya, Ibu kurang Thailand. Nah, terima kasih Mbak Yona dan Mbak Ananda tadi ya yang udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Terus ada Mbak Isnanda tadi juga sudah memberi pertanyaan kepada Ibu untuk memperjelas lagi. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu sudahi, tapi nih masih ada satu pekerjaan kalian. Nanti kalian bisa cek di Google Classroom, itu nanti ada link Google Form untuk mengerjakan 10 aja soal, 10 aja. Itu nanti ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Nah, tapi itu tidak dikumpulkan sekarang. Jadi kalian masih punya waktu. Kan ini hari Senin ya. Hari Senin nanti kalian bisa ngumpulin hari Rabu. Jadi masih ada waktu 2 hari lagi. Begitu. Ada pertanyaan lagi terkait tugasnya? Tidak, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita sudahi sampai di sini. Jangan lupa tetap semangat, stay safe buat kalian semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Sinta. Iya, sama-sama.